Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang mulia ini sama-sama kita mengkaji salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tariq, yang mana di dalam surat ini disebutkan oleh para ulama bahwa surat ini diturunkan di Makkah, artinya sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di muqaddimah ataupun pembukaan dari surat ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya. Dan kita telah mengetahui bersama bahwa kaidah di dalam bersumpah bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki kebebasan dalam hal ini, bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Akan tetapi makhluk yang dijadikan objek sumpah Allah Subhanahu wa taala ialah makhluk-makhluk yang memiliki kedudukan, makhluk-makhluk yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tariq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan demi Tariq. Apa yang dimaksud dengan Tariq? Inilah yang menjadi nama dari surat ini. Dan kebanyakan dari Al-Quran terdapat surat-surat yang mana nama dari surat tersebut berasal dari penggalan ayat pertama, seperti surat ini, yaitu surat At-Tariq. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, dan kita ketahui bahwa langit adalah makhluk Allah yang sangat besar. Dan At-Tariq, di sini At-Tariq dikatakan oleh para ulama asluhu kullu atin lailan. Tariq ialah sesuatu yang datang di malam hari. Di sini ada penafsiran yang lain mengatakan bahwa Tariq itu juga sesuatu yang muncul di malam hari, apapun itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Tariq itu yang muncul baik di malam hari ataupun di siang hari. Dan untuk lebih menguatkan hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yaitu tentang Tariq, Allah bertanya lagi, "Wa ma adraka mat Tariq?" Jadi sesuatu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan penegasan bahwa dia adalah sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kita, apa yang kamu ketahui dari Tariq tersebut? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan maksud dari At-Tariq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Najmus Tsaqib. Yang dimaksud dengan Tariq ialah An-Najmu. An-Najmu artinya bintang. At-Tsaqib yang menembus. Apa yang dimaksud dengan bintang yang menembus? Para ulama mengatakan bahwa adalah bintang yang terang, seperti bintang kejora. Kenapa dikatakan menembus? Karena dia menembus kegelapan dengan cahayanya yang sangat terang. Jadi ini yang menjadi objek sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tariq. Yang pertama langit, kemudian bintang yang terang. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat ini? Yaitu untuk menjelaskan kepada kita, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Mengingatkan kita semuanya bahwa setiap dari manusia itu mereka memiliki hafidh, mereka memiliki penjaga. Di sini jamaah sekalian, pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kita ini semuanya tanpa terkecuali itu dijaga. Dan penjaganya di sini oleh para ahlu tafsir, mereka menerangkan kepada kita. Ada yang mengatakan bahwa penjaganya ialah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa penjaganya itu ialah para pencatat amal ibadah atau para pencatat keburukan.
Kemudian juga ada yang mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan di dalam tafsir ini, yaitu al-hifdzu minal ahad wal afat wa hum asyaratun bil lail wa asyaratun bin nahar, yaitu penjaga dari kalangan para malaikat. Setiap orang akan dijaga dengan 10 malaikat di siang hari dan 10 malaikat di malam hari. Fa in kana mu'minan wakalallahu bihi mi'atan wa sittina malakan. Kalau misalnya dia adalah orang yang beriman, maka akan diberikan penjagaan 160 malaikat yadhubbuna anhu kama yadhubbu an qas'atil asal ad-dubab. Dan para malaikat ini akan melindungi orang yang beriman tersebut sebagaimana seseorang melindungi wadah yang berisi madu dari lalat. Nah, kemudian dikatakan walau wukilal abdu ila nafsihi, dan apabila hamba itu hanya menyandarkan dirinya terhadap dirinya saja, artinya dia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, tarfata ain lahtatafathu syayatin. Kalau dia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah melalui para malaikat, maka pasti dia akan diserang oleh setan. Dan inilah yang disebut oleh para ahlu tafsir. Jadi setiap kita itu memiliki penjaga. Maka menjadi orang yang beriman berarti kita secara tidak langsung meminta dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari segala bentuk keburukan dunia dan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai perintah untuk kita semuanya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka lihatlah manusia bukan cuma dengan penglihatan biasa, tapi penglihatan yang penuh mengambil pelajaran atau mengambil ibrah dari penglihatan tersebut. Apa yang perlu dilihat? Mimma khuliq, dari mana dia diciptakan. Artinya kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ataupun memandang dengan penuh i'tibar terhadap asal muasal kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan begitu gamblang menjelaskan, khuliqa mimma indafiq. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari air yang ditumpahkan, atau yang kita kenal dengan mani. Mani laki-laki ataupun dari perempuan yang dicampur sehingga menjadilah manusia sebagaimana yang kita ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kita ini diciptakan dari sesuatu yang hina. Maka lihatlah asal muasal kita ini, supaya kita itu tidak melampaui batas dari diri kita. Kita sadar diri bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, diciptakan dari sesuatu yang hina, kemudian nanti akan meninggal dalam keadaan tubuh kita membusuk, ya, akan menjadi bangkai dan lain sebagainya. Maka kita ini tidak ada alasan untuk menjadi sombong di muka bumi ini. Maka Allah ingatkan kita, lihatlah manusia dari mana mereka diciptakan. Mereka diciptakan dari air yang ditumpahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita asal dari air ini, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Jadi air ini, air yang ditumpahkan ini asalnya dari sulbi, dari tulang sulbi, yaitu tulang belakang, wat taraib, dan tulang dada. Nah, di sini dijelaskan oleh para ahli tafsir mengatakan bahwa tulang sulbi itu dari laki-laki, sedangkan tulang dada itu yaitu asal dari cairan ataupun air wanita. Nah, dari situlah asal dari air-air yang menjadi awal mula penciptaan manusia, kemudian bercampur sehingga masuk ke dalam rahim dan dia berkembang sebagaimana yang kita ketahui bersama, sehingga melahirkanlah seorang ibu dan jadilah manusia. Nah, itulah yang dimaksud di dalam ayat ini, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Kemudian Allah menegaskan, innahu ala raj'ihi laqadir. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala
sangat berkuasa untuk mengembalikannya. Nah, apa maksud di sini? Dikatakan oleh para ahlu tafsir, natijatun nazar al-madhkur li'anna al-amra bin nazar innama huwa li ajli tafakkur fil ma'adi wal ba'thi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengingatkan kita bahwa menciptakan manusia itu Allah mampu. Maka untuk mengembalikan manusia setelah mereka meninggal untuk dibangkitkan pada hari kiamat itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan kita terhadap asal muasal kita juga bisa diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu, maha berkuasa untuk mengembalikan kita setelah nanti kita meninggal dan dunia, kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk semula. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, ada juga yang mengatakan seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengembalikan kita bahkan dalam bentuk asal mula kita. Jadi kita akan dibentuk menjadi mani pun Allah mampu. Ya, dari manusia seperti ini kemudian akan dikembalikan menjadi nutfah ataupun mani, itu Allah mampu. Maka kita tidak bisa membatasi kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tafsir dari muqaddimah surat At-Tariq yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.